teman-teman, ketemu lagi dengan channelnya Fariza and Family. Ikutin terus ya channel kami, banyak video-video menarik loh. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Asal-usul Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah kedaulatan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera pada abad ke-6 sampai abad ke-12. Keberadaannya banyak memberi pengaruh terhadap perkembangan sejarah Asia Tenggara, terutama dalam kawasan Nusantara Barat. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Dengan demikian, Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal pada abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok dari dinasti Tang Xing menulis bahwa ia mengunjungi kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Selanjutnya, prasasti paling tua mengenai kerajaan Sriwijaya yaitu prasasti kedudukan Bukit di Palembang. Selanjutnya itu sejarah singkat Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dengan pendiri yang disebut Dapuntang Hyang Sriwijayanasa. Sriwijaya memiliki wilayah kekuasaan yang semakin luas dan makmur. Namun, masa kejayaan dari Kerajaan Sriwijaya diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Masa kejayaan itu dilihat dari beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai perdagangan Jakor Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Bahkan pada masa itu, rakyat sangat makmur karena kerajaan banyak mendapat pemasukan dari pajak kapal dagang yang melintas. Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Sebagai negara maritim, berdirinya Kerajaan Sriwijaya kemudian memberikan pengaruh besar di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya tumbuh di tengah ramainya jalur perdagangan, melintasi Selat Malaka dengan banyaknya pedagang yang singgah di kota-kota pelabuhan untuk membeli rempah-rempah. Sementara, puncak kejayaan yang dibawa oleh Raja Balaputra Dewa terjadi 2 abad setelah didirikannya kerajaan ini, tepatnya pada abad ke-9. Kejayaan Kerajaan Sriwijaya di bawah pemerintahan Raja Balaputra Dewa dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Pengaruh Kerajaan Sriwijaya meluas dari menguasai perdagangan di luar utama Selat Malaka hingga ke Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Pulau Jawa. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah kerajaan Sriwijaya. Pada masa kerajaan Sriwijaya, Dapuntang Hyang Sriwijayanasa paling pertama memimpin kerajaan Sriwijaya pada tahun 683 Masehi. Dilanjut lagi dengan Indrawarman pada tahun 702 Masehi. Lanjut dengan Rudrawikrama pada tahun 728 sampai 742 Masehi. Dilanjut lagi dengan Sang Ramat Hananjaya pada tahun 775 Masehi. Dilanjut lagi Daharindra atau Rakai Panangkaran pada tahun 778 Masehi. Dilanjut lagi oleh Samaragrawira atau Rakai Warak pada tahun 782 Masehi. Lalu dilanjut oleh Dharmasetu pada tahun 790 Masehi. Lalu dilanjut lagi oleh Samaratungga atau Rakai Garum pada tahun 792 Masehi. Dilanjut lagi oleh Balaputra Dewa, beliau memimpin pada tahun 856 Masehi. Dilanjut lagi oleh Sri Udayaditya Warman pada tahun 960 Masehi. Kemudian dilanjut dipimpin oleh Sri Wuja atau Sri Udayadityan pada tahun 961 Masehi. Dilanjut lagi oleh Syase pada tahun 980 Masehi. Lalu kemudian kerajaan Sriwijaya dipimpin lagi oleh Sri Chudamani Warmadewa pada tahun 988 Masehi.
Terus dilanjut oleh Malayagiri atau Suwarnadwipa pada tahun 990 Masehi. Lalu ada Sri Marawijaya Tunggrawurman pada tahun 1008 Masehi. Lalu ada Sumatra Bhumi pada tahun 1017 Masehi. Lalu dilanjut lagi dengan Sri Sanggarma Wijaya Tunggrawurman pada tahun 1025 Masehi. Lalu dilanjut lagi oleh Sri Dewa pada tahun 1028 Masehi. Lalu dilanjut lagi oleh Dharmawira pada tahun 1064 Masehi. Dilanjut lagi oleh Sri Maharaja pada tahun 1156 Masehi. Lalu yang terakhir ada Tairlokya atau Raja Maulid Husana Warmadewa pada tahun 1178 Masehi. Akan menjelaskan tentang kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Fokus utama terkait kerajaan Sriwijaya yaitu ada wilayah kekuasaan, raja-raja memerintah, dan hubungan baik dengan kerajaan lain baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan bukti dari isi prasasti Leiden, kerajaan Sriwijaya telah melakukan kerjasama dengan kerajaan Chola di India. Hubungan baik tersebut ditandai dengan pengiriman pendeta dari Sriwijaya ke India dan pembuatan biara untuk pendeta tersebut. Berikut ini adalah raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Sriwijaya. Yang pertama adalah Raja Dapuntahyang Srijayanasa, yang kedua adalah Balaputradewa. Nah, sekarang kita bahas dulu untuk Raja Dapuntahyang Srijayanasa. Ia merupakan adalah raja pertama sekaligus raja pendiri kerajaan Sriwijaya. Namanya juga terdapat di prasasti kedudukan Bukit dan Talangtuo. Yang kedua adalah Raja Balaputradewa. Raja Balaputradewa ini adalah raja yang membawa kerajaan Sriwijaya ini berkembang pesat. Masa pemerintahannya itu adalah sekitar 850 Masehi. Selanjutnya, kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial masyarakat di kerajaan Sriwijaya berbaur dengan para pedagang dari luar, karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal asing yang singgah. Kemungkinan bahasa yang berkembang adalah bahasa Melayu kuno. Mereka menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi dengan para pedagang. Contohnya budaya asing khususnya dari India berkembang di wilayah Sriwijaya. Contohnya yaitu penggunaan nama-nama khas India dan berpengaruh. Agama Hindu, Buddha semakin menyeluruh, baik di masyarakat maupun di dalam kerajaan. Ising, orang Cina yang pernah singgah di kerajaan Sriwijaya, juga menjelaskan bahwa banyak para pendeta dari luar yang berdatangan untuk berguru atau belajar bahasa Sanskerta dan mempelajari kitab suci agama Buddha. Kehidupan ekonomi kerajaan Sriwijaya meliputi kegiatan pertanian, yang hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Hal ini didukung dengan letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan internasional. Hasil bumi pertanian mendongkrak kegiatan perdagangan, sehingga banyak para pedagang dari Cina dan India ramai-ramai berdatangan. Oke, selanjutnya kehidupan dari segi agama. Pada kerajaan Sriwijaya, agama yang dianut oleh masyarakat kerajaan Sriwijaya adalah Hindu dan Buddha. Kehidupan agama di kerajaan Sriwijaya dipengaruhi oleh letaknya yang strategis. Agama-agama yang dianut merupakan hasil dari campur baur dengan pedagang dari India dalam kegiatan perdagangan. Namun, pada perkembangan selanjutnya, banyak pedagang dari Timur Tengah yang berdatangan. Awalnya dengan bertujuan untuk berdagang, tapi lama-kelamaan pengaruh Islam pun berkembang di sana. Hal ini mengakibatkan munculnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Lokasi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapuntahyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Kerajaan Buddha ini bahkan sempat menjadi simbol kebesaran Sumatera pada masa lampau. Senjata yang ada di zaman kerajaan Sriwijaya. Senjata kerajaan Sriwijaya yang dipamerkan mulai dari Kudi Sriwijaya, pedang Khadga,
pedang luar bongo, trisula, pisau belati, keris semar, tombak ronggo, keris Sriwijaya. Senjata itu diperkirakan sudah ada sejak abad ketiga hingga 9 Masehi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kehancuran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama itu ada lepasnya wilayah kekuasaan, yang kedua itu ada peperangan dengan Jawa, yang ketiga itu ada serangan kerajaan Cholamandala, yang keempat itu tingginya biaya masuk pelabuhan, yang kelima itu ekspedisi Singasari, yang keenam itu ekspansi Cina ke Asia Tenggara. Selanjutnya ada adat istiadat yang ada di Kerajaan Sriwijaya. Di masa kedatuan Sriwijaya, pada masyarakat pesisir atau lahan basah tumbuh dan berkembang tradisi seperti sedekah sungai atau ruatan bumi. Tradisi ini masih ditemukan pada masyarakat di Nusantara, misalnya pada komunitas adat. Selain itu masih ada adat istiadat lainnya, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, bercorak religius atau magis. Yang kedua, bercorak komunal atau kemasyarakatan. Yang ketiga, bercorak demokrasi. Yang keempat, bercorak kontan. Dan yang kelima, bercorak kontrit. Selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama ada Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur yang merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ditemukan di Pulau Bangka bagian barat, yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno serta aksara Pallawa. Dan yang kedua yaitu Prasasti Ligor. Prasasti Ligor ditemukan di Nakhon Sitamarat, wilayah Thailand bagian selatan, yang memiliki pahatan di kedua sisinya. Pada bagian sisi pertama dinamakan Prasasti Ligor A atau manuskrip Vyangsa, sementara di sisi satunya merupakan Prasasti Ligor B. Dan yang ketiga yaitu Prasasti Palas Pasemah. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di pinggir rawa desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, yang ditulis dengan memakai bahasa Melayu kuno, aksara Pallawa, dan terdiri dari 13 baris tulisan. Isi dari prasasti ini menjelaskan tentang kutukan dari orang yang tidak mau tunduk dengan kekuasaan Sriwijaya. Jika dilihat dari aksara, prasasti Palas Pasemah ini diduga berasal dari abad ke-7 Masehi. Dan yang keempat yaitu Prasasti Ujung Langit. Prasasti Ujung Langit merupakan prasasti dari kerajaan Sriwijaya yang ditemukan pada sebuah desa bernama Desa Hawur Kuning, Lampung, dan juga ditulis dalam bahasa Melayu kuno serta aksara Pallawa. Isi dari prasasti ini tidak terlalu jelas sebab kerusakan yang terjadi sudah cukup banyak, namun diperkirakan berasal dari tahun 997 Masehi dan isinya tentang pemberian tanah Sima. Dan yang kelima yaitu Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu ditemukan kolam Telaga Biru, Kelurahan 3 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang tahun 1935, yang berisi tentang kutukan untuk mereka yang berbuat jahat di Kedaulatan Sriwijaya, dan kini disimpan pada Museum Nasional Jakarta. Di sekitar lokasi penemuan prasasti Telaga Batu ini juga ditemukan Prasasti Telaga Batu 2 yang menceritakan tentang keberadaan sebuah vihara, dan pada tahun sebelumnya juga ditemukan di lebih dari 30 buah prasasti Siddhartha yang juga sudah disimpan di Museum Nasional Jakarta. Prasasti Telaga Batu dipahat di batu andesit dengan tinggi 118 cm serta lebar 148 cm. Dan yang keenam yaitu Prasasti Kedukan Batu. Prasasti ini ditemukan tanggal 29 November 1920 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Lebih tepatnya di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Kesimpulan tentang Kerajaan Sriwijaya antara lain yaitu merupakan kerajaan di Indonesia yang mana kerajaannya bercorak kuda. Kerajaan di Indonesia yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa. Kerajaan di Indonesia yang didirikan menurut sejarah pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang pusatnya terletak di tepian Sungai Musi, yaitu salah satu daerah Palembang, Sumatera Selatan.
Nama rajanya yaitu Dapuntahyang Srijayanasa, yaitu pada 683 Masehi. Menjadi salah satu kerajaan yang berjaya dan menjadi pengontrol Selat Malaka yang menjadi jalur pelayanan pada saat itu. Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang berjaya pada abad ke-9 sampai 10 Masehi.